sahabat-sahabat yang bergabung dalam Manager Club Gagas Lab Indonesia. Hari ini izinkanlah saya untuk cerita dan sharing dengan Anda mengenai healthcare industri ekosistem. Kenapa topik ini saya angkat? Saya ingin Anda memiliki wawasan dan dimensi mengenai healthcare industri ekosistem. Karena kalau kita tidak memahami healthcare industri ekosistem ini, kita tidak bisa empowerment perusahaan kita untuk menjawab tantangan, untuk menjawab gejolak, untuk menjawab tidak menentunya bisnis healthcare di Indonesia ini. Nah, kalau kita bicara healthcare industri ekosistem, sepertinya hanya 4 hal yang perlu kita pahami. Karena di dalam healthcare industri ekosistem itu adanya persaingan dalam industri healthcare, persaingan dalam industri alat kesehatan. Saya coba perluas healthcare karena nantinya kita harus kembangkan adalah alat-alat kesehatan yang tidak dipakai di rumah sakit aja, tapi dipakai di ranah-ranah rumah tangga. Karena kedepannya akan mengacu ke seperti itu. Nah, kalau kita melihat persaingan dalam industri healthcare, sebetulnya hanya 4 faktor yang sangat berpengaruh terhadap gejolak, terhadap fluktuasi tidak menentunya healthcare industri ekosistem ini. Yang pertama, yang sangat mempengaruhi persaingan di dalam industri healthcare ini adalah adanya ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru, yaitu pesaing yang potensial. Pesaing yang potensial itu bisa diartikan ada perusahaan yang masuk, ada produk-produk baru yang masuk, ada entitas yang masuk, yang ini akan memporak-porandakan kancah persilatan bisnis healthcare di Indonesia. Jadi pertama adanya ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru ini tidak hanya dari segi produk, tapi juga dari pendanaan. Seperti yang sekarang ini di Indonesia akan ada pendanaan bantuan dari World Bank dan sebagainya. Akhirnya karena dalam jumlah yang sangat besar pendanaannya akan menyebabkan produk-produk dari luar akan masuk ke Indonesia. Nah, ini merupakan suatu ancaman. Dan kalau itu tidak kita siasati, ancaman pendatang baru ini akan memporak-porandakan perusahaan kita, bisnis kita. Nomor 1. Nomor 2 adalah yang mempengaruhi adalah kekuatan tawar-menawar customer kita, kekuatan tawar-menawar pembeli kita. Kekuatan tawar-menawar pembeli kita ini akan mempengaruhi di dalam persaingan dalam industri healthcare. Kadang-kadang sekarang ini, bukan kadang-kadang lagi, dengan adanya LKPP dan sebagainya, sekarang ada sektoral, LKPP sektoral, ada persatuan rumah sakit, akhirnya produk-produk kita ditawar habis, sehingga ini akan mempengaruhi dalam margin. Ini adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, ini kita harus bisa manage. Yang ketiga yang mempengaruhi adalah karena ada ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti. Begitu produk Anda sudah eksis menjadi market leader, sudah laku di rumah sakit, sudah laku di pasar, apa yang terjadi? Banyak persaingan yang coba mengganti produk Anda dengan aktivitas diskonnya tinggi, dengan aktivitas-aktivitas yang akan mensubstitusi, mengganti produk Anda. Ini faktor persaingan
yang mempengaruhi dalam persaingan dalam industri healthcare. Yang keempat adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok ini juga harus kita manage supaya dia tidak memberikan harga yang semakin hari semakin tahun menjadi lebih tinggi. Kita juga harus memiliki kekuatan tawar-menawar kepada pemasok. Jadi 4 hal ini sangat mempengaruhi ekosistem industri healthcare. Pertama, adanya ancaman baru, ini merupakan pesaing yang potensial. Yang kedua adalah kekuatan tawar-menawar pembeli akan mengancam harga kita. Yang ketiga adalah ancaman produk pengganti akan menggeser produk kita dengan produk pengganti yang lebih bagus, yang lebih indah dan lebih baik diskon, lebih baik promosinya. Yang ketiga, ancaman supplier yang kadang-kadang tidak jelas dan tidak menentu dalam hal suplai dan harga. Nah, ini 4 ini harus kita manage. Oleh sebab itu, saran saya, saudara-saudara, kita harus memahami dulu healthcare industri ekosistem ini. Jika kita tidak akan mati, jika perusahaan kita tidak will die. Oleh sebab itu, strateginya hanya 3 untuk bisa mengatasi persaingan dalam industri healthcare, yaitu mengempowerment perusahaan Anda dengan membangun pertama orang-orang Anda dari nobody menjadi somebody, dari tidak tahu menjadi tahu, dan dia tahu bahwa dia tahu apa yang harus dikerjakan. Good people nomor satu good people. Nomor 2 adalah membangun good system mengatasi persaingan, sistem mengatasi pembeli, sistem mengatasi produk pembeli, sistem mengatasi pemasok. Ini harus dibangun. Nah, kalau itu sudah dibangun, good people, orang-orang kita, dia tahu bahwa dia tahu, artinya dia sudah punya mental revolusioner, mental pemenang, mental yang fighter, dan membangun sistem baik. Insya Allah produknya akan menjadi lebih baik, timbul yang terima good product. Nah, kalau Anda sudah memiliki good product, perusahaan Anda akan bisa mengatasi persaingan potensial, mengatasi persaing potensial, mengatasi pembeli, mengatasi produk pengganti, dan mengatasi supplier. Saya kira itu dulu. Saya akan lanjutkan lagi mengenai healthcare industri ekosistem ini di sesi selanjutnya. Sampai bertemu.